Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 826 sampai 830. Ini jelas memalukan Ye Chong. Melihat Ye Chong mengenakan pakaian lusuh, Su Changjiang ingin mempermalukan Ye Chong dengan uang. Hehe, Marsial Nepheo, kamu terlalu tidak sopan, berani meminta Marsial pamanmu untuk bekerja. Ye Chong tertawa. Karena omong kosong Long Hesen, Ye Chong sebenarnya menjadi paman Su Changjiang. Su Changjiang tersipu marah, jangan bicara omong kosong, cepatlah. Jika kamu ingin membelinya, kamu bisa membelinya sendiri. Kamu harus menyimpan uang ini untuk dirimu sendiri. Ye Chong mengangkat bahu. Nak, jika kamu disuruh membeli air, belilah. Kakak Changjiang memintamu untuk membeli air, ini untuk wajahmu, jangan cuek. Itu benar, nak, melihat betapa miskinnya pakaianmu, konsumsi saudara Jiang cukup untukmu hidup selama sebulan, apa yang membuatmu tidak senang? Jangan berpura-pura memaksa, cepat pergi. Nada bicara Ye Chong berangsur-angsur menjadi dingin, bising. Zheng Jiajia tahu temperamen Ye Chong, jadi dia memukuli Su Changjiang dengan sedikit perselisihan. Dia takut Ye Chong akan mengambil langkah lain dan merusak pesta ulang tahun Lin Xuewei. Jadi dia dengan cepat menatap Lin Xuewei. Lin Xuewei juga merasa bahwa suasananya agak salah. Ya, lupakan saja, ada air di dalamnya. Mengapa kita harus membelinya? Ayo naik dan bermain. Ya, ayo. Zheng Jiajia melepaskan Ye Chong, melangkah maju untuk memegang tangan. Ye Chong memegang Lin Xuewei, keduanya berjalan ke atas bersama. Beberapa gadis mengikutinya. Ketika Su Changjiang dan anak laki-laki lainnya melihat gadis-gadis itu pergi, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Su Changjiang memelototi Ye Chong, menggertakkan giginya karena benci. Ye Chong mengangkat bahu dan mengikuti tangga di ujung. Semua orang pertama kali pergi ke restoran barat kelas atas untuk makan. Selama makan malam, Su Changjiang dan beberapa anak laki-laki lainnya berbicara dengan bebas dan menceritakan banyak lelucon, yang membuat gadis-gadis di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Lin Xuewei tersenyum bahagia. Hanya Zheng Jiajia yang tidak tertarik dengan ini. Su Changjiang kesal. Apa-apaan, aku telah menyiapkan begitu banyak program hanya untukmu, kamu bahkan tidak tertawa. Ye Chong, sebaliknya, hanya duduk di sana dengan cemberut, memakan makanannya sendiri. Karena identitas Ye Chong saat ini adalah pacar Zheng Jiajia, banyak gadis datang untuk bergosip dan menyapa Ye Chong. Ye Chong baru saja menjawab, dan mengabaikan sisanya sama sekali. Gadis-gadis ini mengucapkan beberapa patah kata, dan melihat Ye Chong tidak menanggapi, mereka semua mundur. Di tengah makan, Ye bergegas keluar untuk menggunakan kamar mandi. Pada saat ini, Lin Xuewei berbisik kepada Zheng Jiajia. Jiajia, pacarmu adalah labu yang membosankan, mengapa kamu menemukan pacar seperti itu? Ini tidak seperti karaktermu. Zheng Jiajia juga bergumam di dalam hatinya. Penampilan Ye Chong hari ini memang terlalu buruk. Dia bahkan sedikit menyesalinya, dan merekrut Ye Chong untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Bukankah kelakuan Ye Chong membuatnya ditertawakan oleh teman-teman perempuannya? Anda tahu, dia yang paling cantik di antara kelompok pacar ini, jadi dia secara alami memiliki rasa superioritas. Oleh karena itu, sang pacar tentunya harus menjadi yang terbaik. Namun, penampilan Ye Chong hari ini jauh dari sempurna, bahkan tidak sebagus Su Changjiang. Tapi di sini, Ye Chong tidak memiliki pengetahuan tentang evaluasi ini. Dia keluar dari kamar mandi dan menyeka air dari tangannya. Ketika dia hendak kembali ke kamar pribadi, dia tiba-tiba melihat pria itu sedang makan di meja sebelah. Pria itu mengenakan pakaian mahal, terlihat sangat kaya, dan botak. Dia juga tidak membutuhkan menu, dan langsung berkata kepada pelayan,
beri aku hidangan pertama dan kedua. Ye Chong sangat terkejut. Apa hidangan pertama dan kedua? Dia memikirkannya, tetapi dia tidak melihat hidangan bernama seperti itu di seluruh menu. Yang lebih aneh lagi adalah ketika pelayan mendengar kata-kata hidangan nomor 1 dan hidangan nomor 2, dia langsung kagum pada pria itu, dan sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Oke, Tuan, saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Setelah pelayan selesai berbicara, dia berjalan menuju dapur belakang. Ye Chong menghentikan pelayan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hidangan pertama? Hidangan kedua. Sikap pelayan terhadap Ye Chong jelas jauh lebih dingin. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pelayan di sebuah restoran besar, dan dia masih memiliki sikap pelayanan dasar. Dia melihat Ye Chong dari atas ke bawah, dan berpikir tidak apa-apa untuk memberitahunya, karena Ye Chong tidak terlihat seperti seseorang yang mampu membelinya. Pelayan berkata, di restoran barat kami, selain berbagai makanan lezat di menu, ada juga 5 makanan lezat yang tersembunyi. Bahan-bahan yang digunakan dalam 5 makanan lezat ini adalah yang paling sulit ditemukan di dunia. Mereka sangat berharga dan langka. Jadi, 5 makanan lezat ini dibuat dalam jumlah yang sangat kecil setiap hari. Bahkan jika Anda punya uang, jika Anda tidak tahu kemana harus pergi, Anda tidak dapat membelinya. Pelanggan, sudah terlambat, apalagi mengeluarkannya dan menjualnya. Ye Chong mengerti bahwa hanya mereka yang kaya dan tahu bagaimana mengucapkan kata kode ini yang bisa makan 5 hidangan ini. Baru kemudian Ye Chong mengetahui bahwa harga masing-masing dari 5 hidangan ini lebih dari 1 juta. Jadi jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak dapat membelinya sama sekali. Pantas saja, pengusaha kaya itu langsung memesan hidangan pertama dan hidangan kedua sekaligus, yang membuat takut pelayan dan langsung sangat menghormatinya. Ye Chong tersenyum, jadi begitu. Dia tidak menganggapnya serius, dan kemudian kembali ke kamar pribadi. Melihat Ye Chong kembali, Lin Xuewei dan yang lainnya segera tutup mulut. Ye Chong duduk di sebelah Zheng Jiajia dengan sikap membosankan. Dia juga tidak berbicara dengan Zheng Jiajia, dia hanya makan sendiri. Zheng Jiajia sedikit kesal di hatinya, dia menatap kosong pada Ye Chong. Tapi Ye Chong sama sekali tidak melakukan kontak mata dengannya. Dia tidak bisa marah pada Ye Chong di depan begitu banyak orang. Tapi Su Changjiang merasa senang saat melihat pemandangan ini. Dia tertawa dan berkata, "Rumput, makan lebih banyak. Saya tidak berpikir Anda telah makan makanan yang begitu lezat dalam hidup Anda, San Pao." Ye Chong sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Su Changjiang. Faktanya, Ye Chong sedang memikirkan bagaimana menangani urusan keluarga Zhao, jadi dia tampak linglung. Dan dia makan tanpa henti, itu karena saat dia makan, otaknya berada dalam kondisi terbaiknya. Su Changjiang terus mencibir. Apakah tidak cukup untuk makan? Saya pikir ini adalah satu-satunya waktu dalam hidup Anda dapat datang ke restoran kelas atas. Bagaimana dengan ini? Saya akan menunjukkan kebaikan dan membiarkan Anda makan cukup. Begitu dia memecat, dia menunjukkan bahwa pelayan membawa menu. Su Changjiang mengambil menu dan melemparkannya ke depan Ye Chong. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Perlakukan itu sebagai hadiahku hari ini. Hehe, kata Su Changjiang. Orang-orang lain di sekitar semuanya tersenyum sinis. Saat itulah Ye Chong memperhatikan apa yang dikatakan Su Changjiang. Zheng Jiajia di sebelahnya sedikit marah. Ye Chong malah tersenyum. Apa yang kamu katakan itu benar? Hehe, tentu saja itu benar. Aku melihatmu sebagai hantu kelaparan, jadi aku akan bertindak baik. Bagaimana? Jangan lewatkan kesempatan. Haha, Su Changjiang tertawa. Oke, Ye Chong tersenyum. Kali ini, orang-orang di sekitar lebih memandang rendah Ye Chong. Mereka tidak menyangka Ye Chong menjadi tulang lunak. Wajah Zheng Jiajia memerah, merasa bahwa Ye Chong terlalu malu.
Hehe, cepatlah. Omong-omong, apakah kamu tidak tahu hidangan mana yang lebih mahal? Apakah kamu ingin aku membantumu? Su Changjiang terus tertawa. Tidak perlu menunya, Ye Chong tidak melihat menunya, dan langsung memanggil pelayan. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Ye Chong bahkan tidak memikirkannya. Beri aku 2 hidangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Pelayan itu tercengang. Tuan, apakah Anda yakin? Tentu saja, cepat dan bersiaplah, kata Ye Chong. Tidak ada yang pernah memesan ke-5 hidangan sekaligus, dan memesan 2, yang harganya puluhan juta. Setelah bertahun-tahun di restoran barat, tidak ada yang begitu sombong. Pelayan itu sedikit bersemangat, jari-jarinya terus bergetar. Ada apa denganmu? Ye Chong bertanya. Pelayan tidak bisa tenang, dan dia sangat menghormati Ye Chong. Tuan, saya akan bersiap sekarang, harap tunggu sebentar. Kata kode yang baru saja diucapkan Ye Chong membuat semua orang bingung. Apa-apaan, nomor 1 dan nomor 2? Apakah menurutmu itu kafetariamu? Palu yang luar biasa, Su Changjiang tertawa. Ye Chong, apa yang kamu bicarakan? Zheng Jiajia bertanya dengan suara rendah. Lin Xuewei dan yang lainnya juga tidak mengerti, dan menatap Ye Chong dengan bingung. Ye Chong tersenyum, kalian akan mengerti saat makanannya keluar. Hidangan VIP spesial ini disajikan dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, 2 pramusaji cantik berpakaian formal masuk sambil mendorong gerobak. Ada 10 piring di troli, semuanya tertutup-tutup. Makanannya ada di sini, tamu terhormat, 5 hidangan utama yang Anda pesan sudah siap. Setelah itu, 2 pelayan cantik mengangkat tutup piring satu persatu. Begitu membuka tutupnya, Anda bisa mencium aroma yang menggugah selera. Ke-5 hidangan ini dipilih dari hidangan paling elit dari seluruh dunia. Hidangan pertama adalah lobster biru termahal dari Prancis. Hidangan kedua adalah foie gras dengan trafel hitam dan putih. Hidangan ketiga adalah kaviar dengan ikan liar. Hidangan keempat adalah spesial Kobe yang dibuat dari daging sapi kopi luwak. Hidangan kelima, kunyit, benang sari dengan ham Ibian. Ke-5 hidangan tersebut semuanya dipilih dari bahan-bahan termahal di dunia. Bahkan lauk pauknya pun merupakan bahan berkualitas tinggi yang dikumpulkan dari Antartika, Arktik, dan lingkaran Khatulistiwa. Berbagai elemen ditambahkan bersama-sama, banyak tetapi tidak berantakan, tetapi memiliki rasa yang istimewa. Lin Xuewei, Zheng Jiajia, dan gadis-gadis lainnya semua terkejut. Mereka tidak tahu ada hidangan ini di restoran ini. Semua orang diam-diam melirik Su Changjiang, tapi wajah Su Changjiang bahkan lebih memalukan. Semua orang tahu bahwa hidangan ini mahal untuk bahannya saja. Sepertinya kali ini Su Changjiang benar-benar akan berdarah. Saat itulah Zheng Jiajia mengerti arti dari tindakan Ye Chong, dan dia tidak bisa menahan tawa dari lubuk hatinya. Ayo makan, kata Ye Chong sambil tersenyum. Lin Xuewei buru-buru bertanya apa yang terjadi. Dia sudah beberapa kali ke sini, jadi dia tidak tahu ada hidangan tersembunyi ini. Pelayan berkata, semua orang, 5 hidangan yang disembunyikan di sini kekurangan persediaan karena kurangnya bahan. Jadi tidak tertulis di menu, dan hanya tamu yang paling terhormat yang akan tahu bahwa ada 5 hidangan, dan mereka perlu berkomunikasi dengan kami dalam kata-kata kode. Kami akan melayani. Kata-kata pelayan itu lebih dari penjelasan Ye Chong sendiri. Semua orang langsung menatap Ye Chong dengan kagum. Sebaliknya, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk dapat dibedakan secara sekilas. Zheng Jiajia tidak bisa menahan suasana hati yang baik melihat beberapa pacar menatapnya dengan iri. Operasi Ye Chong telah mendapatkan banyak wajah. Meskipun semua orang sudah kenyang, mereka mulai makan lagi dalam porsi besar. Yang baru adalah piring, dan tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Karena ini sangat enak, setelah semua orang selesai makan, Lin Xuewei berkata, Ye Chong,
Terima kasih banyak, jika bukan karena kamu, kami tidak akan bisa makan makanan yang begitu lezat. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak, kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda pertama Su. Lagi pula, dia menghabiskan uangnya. Mendengar kata-kata ini, Su Changjiang hampir memuntahkan seteguk darah tua. Saya menghabiskan uang, tetapi Ye Chong mendapatkan semua muka saya. Apa-apaan ini tidak masuk akal. Brengsek, apa yang kamu pura-pura lakukan? Su Changjiang mengutuk dalam hatinya. Dia berkata kepada Zheng Jiajia lagi, Jiajia, Suewei, kapanpun kamu ingin makan, katakan saja padaku, dan aku akan mengundangmu untuk makan, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa pintar. Ye Chong tersenyum, semua orang ingin makan hidangan ini, tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan untuk memakannya. Apa maksudmu? Su Changjiang menatap. Ye Chong tersenyum dan berkata, lihat saja tagihannya. Su Changjiang mendengus. Bukankah itu lebih mahal? Lalu kenapa? Mungkinkah saya tidak mampu membelinya? Dia menjentikkan jarinya lagi, memberi isyarat kepada pelayan untuk membayar tagihan. Pelayan membawa tagihan dengan cepat. Su Changjiang berkata, semuanya, jangan bersaing dengan saya akan membeli pesanan hari ini. Bahkan jika itu untuk merayakan Nona Weiwei kita. Selamat ulang tahun. Su Changjiang tidak ingin menunjukkan dirinya di depan Zheng Jiajia sepanjang waktu, jadi dia secara alami akan mempublikasikan pembayaran tersebut. Namun, ketika pelayan mendapatkan menu, Su Changjiang langsung tercengang. Apa ini? Begitu banyak uang, semua orang tercengang. Bertanya-tanya apa yang terjadi pada Su Changjiang. Berapa biaya makan? Akibatnya, semua orang tercengang setelah mengedarkan tagihan satu persatu. Sekali makan, 10 juta penuh ini. Apakah ini salah perhitungan? Mengapa begitu mahal? Tanya Su Changjiang. Pelayan berkata, Tuan, benar, hidangan nomor 1 sampai nomor 5 kami adalah hidangan tersembunyi di toko, harga setiap hidangan sekitar 1 juta. Anda memesan 2, jadi tepat 10 juta. Karena kamu memesan hidangan tersembunyi, jadi hidangan lainnya gratis. Su Changjiang tercengang, dia hanya seorang siswa sekarang. Meski keluarganya adalah keluarga kaya di Swedu, biaya hidup bulanannya kurang dari 10 juta. Jika Anda memberitahu keluarga bahwa biaya makan 10 juta yuan, Anda tidak dapat dipukuli sampai mati oleh ayahnya. Pelayan tidak tahu apakah dia tidak memiliki penglihatan, tetapi dia bertanya dengan sengaja, Tuan, apakah Anda membayar dengan kartu? Atau cek, atau membayar dengan ponsel? Su Changjiang sedikit malu. Dia mengeluarkan miliknya kartu perak dan berkata, saya akan membayar dulu. Bayar 5 juta, beri saya IOU untuk sisanya, dan saya akan memberikannya kepada Anda besok. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya maaf, Pak. Kami tidak memberikan IOU di sini. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya akan datang kepada Anda setiap tahun. Berapa? Anda tidak mengenal saya? Selama Anda tidak tahu tentang hidangan tersembunyi restoran, di mata kami, Anda hanyalah pelanggan biasa dan Anda tidak bisa mendapatkan kredit. Kata-kata pelayan itu tidak cukup baik. Apa-apaan ini? Su Changjiang hendak meledak. Pelayan itu juga tidak senang. Maaf, Pak, aturannya adalah aturannya, silakan bayar. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena mengikuti aturan restoran, untuk membuka restoran sebesar ini di sini. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Su Changjiang tidak takut, tetapi dia khawatir jika masalah ini terungkap, dia tidak perlu dipusingkan di Swedu di masa depan. Wajah tua Su Changjiang memerah karena malu, mengetahui bahwa dia telah dipermainkan oleh Ye Chong lagi. Dia memandang Ye Chong dengan kejam, siapa sangka Ye Chong memesan 5 hidangan, dan harganya 10 juta. Orang yang ditusuk Ye Chong adalah udik, dan dia bahkan tahu cara menyembunyikan piring. Jika dia tahu ini lebih awal, dia tidak akan berpura-pura menjadi orang besar.
Kali ini saya benar-benar kehilangan istri saya dan kehilangan tentara saya. Zheng Jiajia, di sisi lain, tampak sangat bahagia, dan mengerjap ke arah Ye Chong dengan persetujuan. Siapa di antara kalian yang punya uang, pinjamkan padaku dulu, dan aku akan mengembalikannya besok. Su Changjiang bertanya kepada anak laki-laki di sebelahnya. Semua orang menggelengkan kepala, kecuali Su Changjiang. Siapa yang bisa menarik 5 juta sekaligus? Meskipun mereka semua adalah generasi kedua yang kaya, biaya hidup bulanan mereka terbatas. Bagi Su Changjiang, 5 juta adalah biaya 3 bulan. Ye Chong mencibir ke samping. Tanpa kekuatan itu, saya pikir Anda harus berhenti berpura-pura di masa depan. Jangan berpikir Anda punya sedikit uang dan meremehkan ini atau itu. Saya tidak tahu bahwa yang hilang pada akhirnya hanyalah wajah Anda sendiri. Gigi Su Changjiang gatal karena kebencian. Pada akhirnya, Lin Xuewei yang berkata, "Baiklah, mari kita semua berkumpul." Meskipun Su Changjiang merasa malu, dia tidak punya pilihan selain menyalahkan Ye Chong untuk semua ini. Pada akhirnya, semua orang mengeluarkan uang mereka, dan mereka masih menghasilkan 10 juta yuan, jadi mereka menyerah. Namun, Ye Chong adalah satu-satunya yang tidak membayar. Bukannya dia tidak melakukannya, tetapi ketika dia ingin membayar, dia dihentikan oleh Zheng Jiajia. Zheng Jiajia berpikir bahwa Ye Chong seharusnya tidak punya uang, jadi dia membayar 1 sen ekstra atas inisiatifnya sendiri, mengatakan bahwa itu adalah miliknya dan Ye Chong. Hehe, menurutku mengetahui beberapa hidangan tersembunyi itu masalah besar, jadi aku harus menghabiskan uang wanita. Su Changjiang menemukan kesempatan lain dan mulai mengejek Ye Chong dengan terang-terangan. Menurutmu belum ada bunga? Ye Chong mengangkat bahu dan tersenyum. Singkatnya, Su Changjiang hampir kehilangan kesabaran. Zheng Jiajia tidak memiliki ide seperti itu. Ye Chong dapat memesan hidangan tersembunyi, yang menunjukkan bahwa dia cukup baik dan cukup enak. Bahkan jika dia tidak punya uang sekarang, masa depan bisa diharapkan di masa depan. Memikirkan hal ini, dia masih sedikit tersipu, diam-diam sedikit bangga, dan kesombongannya mendapat sedikit kepuasan. Setelah makan dan minum cukup, saatnya keluar dan bermain. Beberapa gadis mengikuti Ye Chong dengan penuh semangat. Ye Chong tahu banyak, dan anak laki-laki seperti ini secara alami paling menarik bagi perempuan saat mereka bermain di luar. Tampaknya telah menjadi fokus banyak gadis. Anda tahu, fokus sebelumnya adalah Su Changjiang. Su Changjiang mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong. Brengsek, anak ini sangat pandai berakting. Cepat atau lambat aku akan membuatmu menangis. Kemudian, semua orang datang ke kota video game di lantai atas. Ini adalah kota video game terbesar di seluruh kota salju, dan ada berbagai macam mesin video game terbaru di dalamnya. Mesin menari, mesin menembak, semua jenis mesin penangkap bayi, semuanya tersedia. Dan hal favorit Lin Xuewei adalah menangkap boneka. Semua orang membeli banyak koin permainan dan pergi untuk menangkap boneka itu. Namun, bagaimana bisa begitu mudahnya mengambil boneka? Lin Xuewei mencoba untuk waktu yang lama, tetapi tidak menangkap satu pun dari mereka. Itu sama dengan Zheng Jiajia, yang tidak bisa menangkap apapun. Saat ini, Su Changjiang tersenyum, dan sudah waktunya dia tampil lagi. Julukannya adalah penghancur mesin derek. Jiajia, Xuewei, yang mana yang kamu inginkan? Aku akan menangkapnya untukmu. Zheng Jiajia tidak berbicara, tetapi Lin Xuewei menunjuk ke kelinci putih terbesar dan berkata, aku ingin kelinci itu. Lihat milikku. Su Changjiang tersenyum. Setelah itu, Su Changjiang pergi untuk menangkap kelinci putih besar itu, mengambil beberapa genggam, tetapi tidak menangkap kelinci putih besar itu. Namun, dia juga menangkap boneka yang lebih kecil di sebelahnya. Dia memberikan boneka itu kepada Lin Xuewei. Lin Xuewei tersenyum sedikit. Meskipun itu bukan kelinci putih besar,
Tapi yang ini juga sangat cantik, terima kasih. Su Changjiang berkata dengan bangga, Jia, kamu mau yang mana? Aku akan mengambilnya untukmu juga. Zheng Jia menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak mau. Lin Xuewei sedikit tidak sabar dan menatap Ye Chong. Ye Chong mengerti, dan segera mendatanginya dan berkata, tidak perlu, jika Jia menginginkannya, aku akan menangkapnya untuknya. Su Changjiang sangat kesal, kamu bisa menangkap kentut, dan menangkap boneka? Apakah kamu pernah bermain dengan mesin cakar? Saya khawatir kamu belum menyentuhnya. Banyak gadis berkata, Ye Chong, kamu pergi dan ambil satu dan tunjukkan padanya. Su Changjiang menjadi semakin marah, oke, nak, jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bandingkan. Jika kamu bisa menangkap satu, aku akan menangkap dua. Jika kamu tidak bisa, pelajari saja bagaimana menggonggong seperti anjing. Ye Chong mengangkat bahu dan tersenyum, ini yang kamu katakan, dan kamu harus menepati apa yang kamu katakan. Dia mengotak-atik tombol dan joystick tanpa sadar, dan mengarahkan lengan mekanik ke kelinci putih besar yang diinginkan Lin Xuewei sebelumnya. Hehe, pura-pura, apakah kamu tidak tahu cara menekan tombol ini? Su Changjiang di sebelahnya tertawa. Ye Chong juga mengabaikan Su Changjiang. Saya melihatnya meletakkan kedua tangan di kursi goyang dan tombol mesin. Semburan energi sejati diam-diam mengikuti joystick dan mengalir ke lengan mekanik. Boneka besar semacam ini terutama diperoleh dengan memotong benang. Pertama-tama, Anda harus mengontrol akurasinya, lalu mengontrol kekuatannya pada waktu yang tepat. Ini adalah persyaratan yang sangat tepat. Apalagi instrumen itu sendiri akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi Anda. Karena itu, tidak mudah ditangkap. Namun, bagi Ye Chong, itu hanya pekerjaan anak-anak. Dia tidak membutuhkan joystick dan tombol sama sekali. Dia hanya perlu mengontrol energi aslinya untuk menggerakkan lengan mekanik. Untuk menipu orang lain, Ye Chong berpura-pura bermain dengan joystick. Rumput hanya operasi seperti ini. Apakah kamu masih menangkap boneka? Kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Sebelum Su Changjiang dapat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat bahwa lengan mekanik telah memotong tali dengan klik. Kelinci putih besar itu jatuh dari pintu keluar dalam sekejap. Su Changjiang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Chong mengeluarkan kelinci putih besar dari bawah, dan memberikannya pada Lin Xuewei. Aku tidak menyiapkan hadiah ulang tahun, jadi mari kita anggap ini sebagai hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Kata Ye Chong sambil tersenyum. Lin Xuewei sangat gembira, dan melemparkan boneka yang diberikan Su Changjiang padanya ke samping. Dia memeluk kelinci putih besar dengan kedua tangan. Wow, terima kasih, Ye Chong, terima kasih banyak. Kemudian, Lin Xuewei tersenyum dan menyentuh Zheng Jia di sebelahnya. Jia, jika bukan karena pacarmu, aku akan mengejarmu. Aku sangat iri padamu, kamu punya pacar serba bisa. Zheng Jia juga tersenyum. Begitu-begitu. Ngomong-ngomong, Jia, yang mana yang kamu suka? Aku akan mengambilkannya untukmu, kata Ye Chong sambil tersenyum. Zheng Jia menunjuk ke singa coklat kecil di sebelahnya dan berkata, yang ini, aku suka yang ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, tunggu. Saat dia berbicara, dia meraba-raba lagi. Sial, apa gunanya berpura-pura? Saya pikir itu hanya halo pemula. Kata Su Changjiang dengan mulut meringkuk. Benar. Ini keberuntungan, bagaimana bisa dibandingkan dengan saudara kita Changjiang? Benar, coba lagi jika kamu bisa. Aku tidak percaya, tapi kamu masih bisa mendapatkannya. Kata beberapa anak laki-laki di sebelah Su Changjiang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, singa kecil itu terjepit dengan ketepatan yang tak tertandingi. Wajah Su Changjiang sedikit tidak nyaman. Setelah itu, Ye Chong membantu beberapa gadis lain mengambil boneka favorit mereka. Apalagi setiap kali berhasil, bisa dikatakan pedang itu tidak pernah gagal.
Wow, Ye Chong, jadi kamu sangat kuat, kamu luar biasa. Terima kasih, suami Jia, kamu luar biasa, gadis-gadis ini paling menyukai boneka ini. Ye Chong memberi mereka barang-barang ini, dan mereka mendukung Ye Chong meningkat pesat. Di sisi lain, Su Changjiang ditinggalkan dalam kedinginan, dengan ekspresi ketidaksenangan dan keterkejutan. Dia tidak mengerti, Ye Chong seperti meriam gunung, bagaimana dia bisa bermain mesin cakar, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Benarkah beberapa orang pedesaan memiliki mesin cakar di rumah? Hanya berlatih sendiri, semua gadis mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ayo pergi ke bar air di depan dan minum suguhanku. Lin Xuewei menyarankan, oke, ayo pergi. Semua orang hendak pergi ketika Zheng Jiajia menoleh untuk melihat Su Changjiang. Ngomong-ngomong, Su Changjiang, bukankah kamu mengatakan bahwa jika Ye Chong menangkap 1, kamu hanya dapat menangkap 2? Ye Chong menangkap lebih dari 10 sekaligus, dan kamu harus menangkap 20. Jika kamu tidak dapat berbicara, itu tidak masuk hitungan, benar? Su Changjiang mendengus, tidak masuk hitungan jika aku bisa berbicara. Tunggu saja, aku akan menangkapmu sekarang. Ye Chong tiba-tiba tersenyum dan berkata, oh, aku hampir lupa, kita masih bertaruh. Kemudian, dia berjalan ke mesin cakar dan melemparkan segenggam besar koin permainan. Segera setelah itu, Ye Chong mengambil boneka-boneka itu dari mesin cakar satu persatu. Hingga lebih dari 100 tertangkap, sudah banyak boneka yang menumpuk di tanah di samping kakinya. Dia memeras seluruh 2 mesin cakar. Kemudian, pemilik aula permainan datang dan memohon kepada Ye Chong, saudaraku, berhentilah memainkan permainan ini dan selamatkan kami untuk bertahan hidup. Jika kamu memainkan sesuatu yang lain, aku akan memberimu koin permainan gratis. Ye Chong akhirnya menyerah. Dia memberikan semua boneka tersebut kepada anak-anak yang menonton. Semua orang senang dan mendapatkan boneka kecil yang mereka inginkan. Mari kita hitung 100, kata Ye Chong kepada Su Changjiang sambil tersenyum. Ye Chong menangkap 100, jadi Su Changjiang harus menangkap 200. Wajah Su Changjiang sekarang jelek seperti baru saja memakan siang. Apakah Nima ini curang? Langkah Ye Chong mengejutkan semua orang. Tidak mungkin, Su Changjiang bahkan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang tidak mungkin? Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Su Changjiang, kamu tidak ingin bermain trik, kan? Kalau begitu aku meremehkanmu, kata Zheng Jiajia. Su Changjiang tersipu, brengsek, siapa yang bermain trik? Tunggu, hanya ada 200 boneka, aku akan mulai menangkapnya sekarang. Saat dia berbicara, dia berjalan ke mesin cakar dan meraih lebih dari selusin kali sebelum menangkap 3. Zheng Jiajia tersenyum dan berkata, Su Changjiang, kamu bisa memegangnya di sini dulu, ayo pergi ke air di depan, dan menunggumu sambil minum air. Kemudian, dia mengambil lengan Lin Xuewei, menyapa Ye Chong, dan gadis-gadis lain, dan sekelompok orang pergi. Pada akhirnya, hanya Su Changjiang dan sekelompok anak laki-laki yang tersisa di sini. Anak laki-laki itu sebenarnya juga ingin pergi, tetapi mereka sedikit takut pada Su Changjiang dan tidak berani bertindak gegabah. Melihat Ye Chong bermain dengan Zheng Jiajia dan Lin Xuewei, Su Changjiang menggertakkan giginya dengan kebencian. Faktanya, apa yang dikatakan Zheng Jiajia barusan adalah untuk sementara menyingkirkan Su Changjiang. Sekarang, tanpa Su Changjiang, dia lebih bahagia. Namun, setelah beberapa saat, Su Changjiang kembali. Beberapa anak laki-laki di belakangnya, masing-masing membawa sekumpulan boneka di tangan mereka. Hehe, 200 boneka itu banyak, semua orang melemparkan banyak boneka ke tanah. Baik Lin Xuewei dan Zheng Jiajia mendengus, mereka tahu bahwa Su Changjiang pasti membayarnya secara diam-diam. Hei, Jiajia, apa kabar? Seperti yang saya katakan,
keterampilan saya sangat bagus. Kata Su Changjiang. Zheng Jiajia mengabaikannya, memalingkan muka, dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tidak tahu malu. Kemudian, dua anak laki-laki keluar untuk merokok. Ketika mereka kembali, keduanya sepertinya telah melihat sesuatu yang baru. Brengsek semuanya, ada Bugatti Veyron yang diparkir di bawah kita, edisi terbatas semua. Emas, hanya ada jumlah terbatas kurang dari 500 mobil, dan nilai setiap mobil lebih dari puluhan juta. Mobil mewah di antara mobil mewah, semua orang segera berdiskusi. Ketika para gadis mendengar ini, mata mereka berbinar, membayangkan pangeran tampan mana yang akan keluar dari mobil. Tentu saja, jika seorang paman parubaya yang berminyak mengendarai mobil semacam ini, mereka juga dapat menerimanya. Lin Xuewei terkikik, dan berbisik kepada Zheng Jiajia, ini adalah menantu kura-kura emas. Saya ingin tahu apakah saya akan bertemu dengannya secara kebetulan. Zheng Jiajia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ye Chong berada di sela-sela minum jus jeruk dengan tenang, mendengarkan orang lain membicarakan tunggangannya. Pada saat ini, staf datang dan bertanya, maaf, apakah ada yang memiliki pelat nomor 5919? 5919 adalah Bugatti Veyron milik Ye Chong. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat, ini milikku. Tuan, bisakah Anda keluar dari mobil, blokir mobil di belakang, jadi saya tidak bisa keluar. Ye Chong mengangguk, lalu berjalan keluar dengan staf. Brengsek, anak ini sangat miskin. Apa dia punya mobil? Haha, tidak mungkin sepeda, tidak 5919, kenapa nomor ini begitu familiar? Kata anak laki-laki yang sedang merokok, yang lain menepuk keningnya. Ah, aku ingat 5919, bukan Bugatti Veyron. Apa, Bugatti Veyron adalah mobilnya? Su Changjiang dan yang lainnya tercengang. Saat ini, seorang pria dan wanita terlihat melewati Zheng Jiajia dan yang lainnya. Pria itu mengenakan sepasang yang sangat mahal, dengan rambut belakang standar, dan dia menggendong seorang gadis cantik di lengannya. Jelas, keduanya baru saja bertemu satu sama lain belum lama ini. Pria itu berkata, ayo masuk ke dalam untuk mengobrol dulu, tunggu sebentar. Jika kamu ingin keluar untuk bermain, aku akan mengantarmu. Bugatti Veyron di depan pintu. Soalnya, ini mobilku. Aku akan mengantarmu jalan-jalan. Aku belum pernah naik mobil kelas atas. Pria itu terkekeh. Tentu saja mobil itu bukan miliknya, tapi milik Ye Chong. Dia mengatakan bahwa hanya untuk menangkap gadis ini, dan setelah dia menipunya ke tempat tidur, akan mudah untuk dibicarakan. Namun, orang luar tidak tahu. Bahkan Lin Xuewei, Zheng Jiajia dan yang lainnya tertipu oleh pria ini. Lagi pula, pria ini berpakaian sangat bagus. Jadi mungkin dialah pemilik Bugatti Veyron. Mereka semua memandang pria dengan nimpo ini. Semua orang sudah percaya dalam hati mereka bahwa Bugatti Veyron ini adalah milik pria yang baru saja lewat. Jadi tentu saja itu bukan milik Ye Chong. Tapi mengapa Ye Chong keluar? Su Changjiang menepuk pahanya, tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, begitu, anak ini pasti salah dengar. Kata bocah itu sambil merokok, haha, jadi itu yang terjadi, mobil listrik, haha. Su Changjiang tertawa lancang, hei, aku masih bisa membayangkan bahwa ketika dia berjalan ke mobil listriknya, dia menyadari bahwa dia salah dengar, tatapan yang memalukan itu. Kata seseorang, Zheng Jiajia juga sedikit khawatir, berpikir bahwa kali ini Ye Chong sangat malu. Kamu bilang, setelah Ye Chong kembali, akankah dia mengakui bahwa dia salah dengar? Seorang anak laki-laki bertanya, haha, aku bertaruh 10.000 yuan, Ye Chong kembali dan ditunjuk untuk terus berpura-pura, mengatakan bahwa Bugatti Veyron adalah miliknya. Su Changjiang berkata, saat itu, semuanya harus bekerja sama, lihat dia, haha.
Belum tentu, Ye Chong tidak punya uang, tapi dia sangat jujur. Zheng Jiajia mendukung Ye Chong. Lin Xuewei dan beberapa gadis lainnya juga berkata, "Benar, saya mendukung Jiajia." Tidak lama kemudian, Ye Chong memindahkan mobil ke lokasi yang lebih cocok, lalu berjalan kembali. "Ye Chong, apakah kamu sudah selesai memindahkan mobil?" Su Changjiang bertanya dengan sengaja. Ye Chong bersenandung. Beberapa anak laki-laki saling melirik dengan kinerja di mata mereka. "Bugatti Veyron itu kedengarannya bagus. Apakah itu benar-benar mobilmu?" Su Changjiang bertanya lagi. Ye Chong mengangkat bahu sebagai default. "Haha, semua orang melihatnya. Aku benar. Haha, aku masih berpura-pura berada di sini," kata Su Changjiang sambil tersenyum. Zheng Jiajia, Lin Xuewei dan yang lainnya juga tersipu. "Bejiba memasangnya, kita semua tahu. Bukankah kamu mobil listrik? Dan kamu masih perlu memindahkan mobil listrik yang rusak? Lucu sekali." "Benar. Katakan yang sebenarnya. Siapa yang bisa menertawakanmu?" "Hahaha." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Itu mobilku." Mereka semua berpikir bahwa Ye Chong terlalu pandai berpura-pura. Padahal, meski dia mengatakannya, dia mengendarai mobil listrik. Lalu kenapa? Gadis-gadis ini semuanya kaya, jadi mereka tidak terlalu peduli apakah pria itu punya uang atau tidak. Namun, sangat menyebalkan bagi seorang pria yang sangat menginginkan wajah, menamparkan wajahnya yang bengkak untuk berpura-pura gemuk. Zheng Jiajia juga sangat malu, merasa tidak bahagia. "Saya tidak melihatnya, mengapa Ye Chong ini orang seperti itu?" Memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dia bahkan sedikit tersipu. Dia masih terlalu percaya pada Ye Chong, dan meremehkan kesombongan Ye Chong. Dia sedikit tidak senang, dan berbisik kepada Ye Chong, "Ye Chong, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya tentang beberapa hal. Jika kamu bersikeras untuk berpura-pura, kamu akan menjadi orang yang pada akhirnya akan membodohi dirimu sendiri." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak perlu menjelaskan. Pada akhirnya, kamu akan tahu siapa badut itu." Pada saat ini, Lin Xuewei berdiri, meraih tangan Zheng Jiajia dan berkata, "Ayo, Jiajia, pergi ke toilet bersamaku." Kemudian, keduanya keluar. Inilah topik Bugatti Veyron. Kedua gadis itu tidak hadir. Su Changjiang menatap tajam ke arah Ye Chong, dan berkata, "Kamu Chong, kamu membuatku sangat marah hari ini." "Oh, benarkah?" Ye Chong bertanya dengan tenang, dan menyesap jus jeruk. Su Changjiang berkata dengan suara dingin, "Jangan berpikir bahwa mengetahui seni bela diri itu hebat. Ini Suedu sekarang. Kamu adalah katak dalam sumur. Kamu tidak tahu apa status keluarga Susaya di Suedu, kan?" Dia hanya minum airnya sendiri. Melihat sikap Ye Chong, Su Changjiang sangat ingin bergegas dan menghajar Ye Chong. Namun, dia juga tahu bahwa dia bukan lawan Ye Chong, jadi dia harus menahan diri. Sudah lama berlalu, tapi Lin Xuewei dan Zheng Jiajia belum kembali. Ye Chong sedang berpikir, bisakah sesuatu terjadi? Saat ini, hanya keributan yang terdengar tidak jauh dari sana. Semua orang bergegas untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Zheng Jiajia dan Lin Xuewei dihentikan oleh seorang pria paruh baya. Pria itu berusia 40-an, berpakaian gaya kuno, dan tidak pada tempatnya di kota hiburan. Ada tumpukan pecahan keramik berwarna-warni di bawah kakinya. Dan dia masih memegang setengah dari patung terakota di tangannya, dan terlihat jelas bahwa bagian bawahnya telah hancur berkeping-keping. Saya melihat Lin Xuewei meminta maaf dan berkata, "Maaf, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf, kami benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Jika saya menebak dengan benar, harus ada tabrakan antara kedua pihak." Dan kemudian Lin Xuewei menghancurkan patung terakota di tangan pria paruh baya itu. Saya melihat ekspresi patah hati pria paruh baya itu. "Oh,
Patung 3 warna saya dari dinasti Tang, Anda menghancurkannya berkeping-keping sebelum ditempatkan di ruang koleksi saya. Pria parubaya itu berkata sambil menepuk pahanya, terlihat sangat kesal. Sepertinya dia sangat menyukai patung 3 warna dari dinasti Tang ini. Ternyata dia datang ke sini hari ini dan membuat kesepakatan dengan pedagang pasar gelap. Beli tang sacai ini yang tidak diketahui asalnya. Karena ini bukan transaksi serius, hanya bisa paling cocok di tempat yang ramai. Pria parubaya itu adalah seorang kolektor. Meski menghabiskan banyak uang, dia tetap penuh kegembiraan. Dia berlari ke toilet sendirian, mau tidak mau membelai tang sacai di kamar pribadi, lalu membungkusnya dengan kantong plastik hitam, dan memeluknya dengan hati-hati di dadanya. Akibatnya, begitu saya keluar dari toilet, saya bertemu dengan Lin Xuewei, penuh hati. Lin Xuewei terpental, dan secara tidak sengaja menghancurkan tang sacai menjadi 2. Maaf, Tuan, berapa ini untuk Anda? Saya akan membayar Anda kembali. Kata Lin Xuewei, pria parubaya itu menghela nafas. Hei, saya pikir Anda juga seorang pria muda. Saya tidak ingin memeras Anda. Saya membeli barang ini seharga 10 juta yuan. Anda membayarnya. Patah hati, jelas, cintanya pada tang sacai ini jauh lebih dari 10 juta. Lin Xuewei tercengang, 10 juta, kamu tidak bisa berbohong, kan? Pria parubaya itu juga cemas. Apa, kamu pikir aku, Tang Han, bisa menipu orang? Tang Han, jadi dia adalah Tang Han, terkejut. Tang Han adalah kolektor seni terkenal di Swedu. Dia secara pribadi mengadakan beberapa pameran seni. Bahkan media melaporkan bahwa dia adalah kolektor nomor 1 di Swedu. Di rumahnya, ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu Tang Han, melihat tatapannya yang patah hati, itu menunjukkan bahwa tang sacai ini memang tak ternilai harganya. Lin Xuewei juga sedikit cemas. Keluarganya hanya keluarga kelas 2 di Swedu, dan sangat sulit untuk menghasilkan 10 juta sekaligus. Lin Xuewei sangat cemas hingga dia akan menangis. Zheng Jiajia berkata dari samping, Xuewei, jangan sedih. Itu juga tanggung jawabku, ayo ikut bersama. Pada saat ini, Su Changjiang datang. Dia diam-diam senang, mengetahui bahwa sudah waktunya dia tampil. Su Changjiang mencibir dan berkata, apakah Tang Han begitu hebat? Anda ingin 10 juta untuk sepotong porselen yang rusak. Saya pikir Anda pemeras. Jadi pergilah dari sini, omong kosong ini hanya bernilai 300 yuan. Kalimat ini mengejutkan Ye Chong. Ye Chong tiba-tiba memandang Su Changjiang secara berbeda. Karena apa yang dikatakan Su Changjiang benar, tang sacai itu palsu, dan harganya hanya 300 yuan. Bersambung.